Halo semuanya, perkenalkan kami dari grup kecil 6. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan presentasi mengenai case study management, khususnya yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan perawat. Berikut ini adalah nama-nama anggota dari grup kecil 6. Untuk penjelasan selanjutnya akan dibawakan oleh teman-teman saya. Baik, pendahuluan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ketenaga kerjaan merupakan segala hal yang dimana berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja juga yang dimaksud di sini yaitu didefinisikan sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang dan atau jasa yang berguna bagi dirinya sendiri maupun masyarakat secara umum. Sistem perawatan di dunia kesehatan juga menghadapi tantangan besar di mana terjadi kekurangan staf yang disebabkan oleh keputusan pemotongan biaya, populasi yang menua, peningkatan kompleksitas dan kebutuhan pasien, serta angkatan kerja yang menua, menempatkan tekanan pada kondisi kerja bagi perawat dan memengaruhi perawatan pasien dan hasil keseluruhan. Semakin banyak bukti menunjukkan staf perawat yang berkualitas berkontribusi pada peningkatan hasil pasien dan kepuasan yang lebih besar bagi pasien dan staf. Ruang operasi sendiri adalah unit yang menghabiskan biaya sekaligus mendatangkan pendapatan terbesar dari rumah sakit. Ruang operasi memiliki pengaruh yang besar pada kondisi rumah sakit secara keseluruhan. Ruang operasi juga merupakan unit khusus di rumah sakit yang berfungsi sebagai tempat melakukan tindakan pembedahan secara elektif maupun akut, di mana ruang operasi dirancang dengan faktor keselamatan yang tinggi karena semua tindakan yang dilakukan di ruang operasi menyangkut nyawa pasien. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan kualitas pengelolaan di ruang operasi, maka diperlukan kerjasama yang baik antar tim bedah yang terdiri dari dokter bedah, perawat kamar bedah, dokter anestesi, maupun personel yang lainnya. Perawat kamar bedah adalah perawat yang memberikan asuhan keperawatan preoperatif, intraoperatif, dan postoperatif kepada pasien yang mengalami pembedahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah isi dari konsep beban kerja keperawatan. Menurut Meskati dan Haryati tahun 2011 dan dalam Saifullah 2017, beban kerja merupakan suatu perbedaan antara kemampuan atau kapasitas seseorang dengan tuntutan pekerjaan yang harus dihadapinya. Tingkat beban yang terlalu tinggi dapat menggunakan energi yang berlebih sehingga menyebabkan terjadinya overstress. Namun, tingkat bosan bisa datang. Dan untuk beban kerja sendiri adalah merupakan cermin dari tindakan keperawatan yang mampu dilaksanakan secara kuantitas dan kualitas oleh seorang perawat terhadap seorang atau sekelompok pasien yang menjadi tanggung jawabnya. Jika beban kerja terlalu tinggi, maka akan memperbesar beban kerja perawat terhadap tugas yang bukan tanggung jawab dari perawat, sehingga menyebabkan kinerja buruk terhadap perawat. Menurut Barahama tahun 2019, beban kerja perawat merupakan seluruh kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh perawat selama tugas di suatu unit pelayanan keperawatan. Beban kerja meliputi beban kerja fisik maupun mental. Beban kerja yang terlalu berat atau kemampuan fisik yang terlalu lemah dapat mengakibatkan seorang pekerja bisa menderita gangguan atau penyakit akibat kerja. Baik, seperti yang dijelaskan di atas, ada dua beban kerja,
yaitu mencakup beban kerja secara fisik dan beban kerja secara mental. Beban kerja yang bersifat fisik seperti mengangkat pasien, membantu pasien dalam memenuhi kebutuhannya, mendorong alat-alat kesehatan, serta mendorong berangkat pasien. Kemudian beban kerja yang bersifat mental bisa berupa pasien, kemudian menjalin komunikasi kepada pasien, mempersiapkan mental pasien maupun keluarga pasien, terutama yang akan menjalani operasi atau dalam keadaan kritis, serta bekerja dengan menggunakan shift atau bergiliran. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa analisa dari beban kerja perawat terdapat beberapa aspek, yaitu diantaranya tugas utama maupun tugas tambahan yang dikerjakan oleh perawat, kemudian waktu kerja yang digunakan perawat yang berlangsung setiap hari, kemudian kapasitas kerja sesuai dengan pendidikan yang diperoleh oleh perawat, jumlah pasien yang harus dirawat, serta kelengkapan dari fasilitas yang dapat membantu perawat dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Selanjutnya, perhitungan jumlah tenaga perawat di ruang operasi. Nah, di sini jumlah pasien yang dilayani pada ruang operasi setiap harinya rata-rata yaitu sebanyak 35 pasien. Yang terdiri dari 9 pasien menjalani operasi besar, 16 pasien menjalani operasi sedang, dan 10 pasien menjalani operasi kecil. Sedangkan tugas perawat di kamar operasi per timnya yaitu sebanyak 2 orang. Dan waktu yang diperlukan untuk setiap kali operasinya yaitu operasi besar 5 jam, operasi sedang 2 jam, dan operasi kecil 1 jam. Sehingga perhitungan kebutuhan tenaga perawat dapat menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu jumlah jam perawatan per harinya dikali jumlah operasi, lalu dikali jumlah perawat dalam tim, dibagi jam kerja yang efektif per harinya. Sehingga diperoleh jumlah tenaga perawat yang dibutuhkan di ruang operasi yaitu sebanyak 25 orang plus 1 sebagai perawat cadangan inti. Saat ini tenaga perawat di ruang operasi berjumlah 18 orang sehingga masih kurang. Baik, saya Putri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisa dari hasil perhitungan yang telah dilakukan berdasarkan data yang ada di ruang operasi yang telah disebutkan tadi. Nah, bahwa ada 18 perawat yang bekerja di ruang operasi di rumah sakit tersebut, dan setelah dilakukan perhitungan didapatkan bahwa sebanyak perawat yang dibutuhkan di unit ruang operasi itu sebanyak 25 perawat dan 1 tambahan perawat sebagai perawat cadangan. Nah, melalui data ini kami menyimpulkan bahwa tenaga kerja perawat di ruang operasi tersebut kurang yang dibutuhkan, sehingga menimbulkan kesenjangan sumber daya manusia yang berhubungan dengan tingginya jumlah jam kerja, beban kerja yang meningkat, serta waktu yang diperlukan untuk berangkat dan pulang kerja. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan perawat terhadap pekerjaan yang dilakukan di ruang operasi. Nah, selanjutnya saya Nadia akan menjelaskan tentang analisa khususnya yang berkaitan dengan case study yang kami dapat bahwa kualifikasi perawat yang bekerja dalam ruang operasi tersebut didominasi oleh perawat yang D3, sedangkan perawat yang S1 hanya sejumlah 27,78% saja. Selain itu, perawat yang mengikuti pelatihan perawat kamar operasi itu yang telah mengikutinya memiliki presentasi 16,67%. Dan sementara yang belum mengikuti pelatihan
itu sebesar 83,33%. Di sini kita dapat melihat bahwa betapa rendahnya presentasi tingkat pendidikan S1 dan peserta yang mengikuti pelatihan kamar operasi. Dengan demikian, ini dapat mempengaruhi kualitas tenaga keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, bahkan untuk pemberian tugas sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Oleh karena itu, SDM dalam ketenaga kerjaan perawat memerlukan beberapa tahapan, seperti menilai keahlian yang telah dimiliki perawat, menentukan kebutuhan utama SDM, mengembangkan rencana aktivitas, dan beberapa hal lainnya. Baik, selanjutnya adalah strategi ketenaga keperawatan. Strategi ketenagaan yang dapat dilakukan adalah melakukan seleksi dan rekrutmen perawat yang memiliki pengetahuan cukup, keterampilan yang cukup, dan memiliki kompetensi serta sikap yang diperlukan dalam ruangan operasi. Meningkatkan kemampuan perawat dengan melakukan pelatihan dan mengorientasi perawat baru, di mana perawat harus mampu bekerja sebagai tim dalam ruangan operasi dan dengan tenaga medis lainnya, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, terorganisir, dan memiliki perhatian yang detail, dan mampu berpikir kritis dalam memecahkan masalah. Selanjutnya, perencanaan yang dapat dilakukan untuk 5 tahun perencanaan yang dilakukan untuk 5 tahun ke depan meliputi menciptakan tenaga kerja yang klinis di masa depan, memenuhi sumber daya tenaga kesehatan, visi tenaga kerja klinis untuk beberapa tahun memperlu keterangan dalam tenaga kerja terdaftar maupun tidak terdaftar, serta mengembangkan tenaga perawat dan menyusun jadwal dinas dan libur. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi dari hasil analisa kasus yang kami dapatkan, dapat disimpulkan bahwa kesenjangan pada sumber daya manusia yang menyebabkan ketidakpuasan perawat dalam melakukan tugasnya. Kemudian kualitas tenaga keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan juga dipengaruhi oleh rendahnya pelatihan di kamar operasi dan pendidikan S1. Sehingga diperlukan adanya perencanaan untuk mencapai tujuan dan strategis dengan menempatkan orang-orang yang tepat dan sesuai untuk mencapai pelayanan yang bermutu dan profesional. Berikut ini adalah referensi yang digunakan untuk mengerjakan case study kelompok kami. Sekian presentasi kami untuk materi kali ini. Semoga dapat membantu kita semua. Terima kasih.